Daeng saja. Baik, Mas Daeng tadi sudah saya sampaikan tentang profil jenengan ya. Ada yang mau direvisi Mas atau betul memang yang saya sampaikan tadi? Ya, kurang lebih lah begitu. Mas Daeng ini buat saya deg-degan ya teman-teman. Jadi saya cerita dulu. Biasanya kalau kita dengan narasumber itu kita agak cerewet ya tiktokan gitu tanya per minggu kita kabarin. Dengan Mas Daeng ini kita cukup terpacu adrenalinnya, Mas. Kita mengabarkan panjang gitu. Dijawab di tengah kesibukannya baik. Gitu. Baik, gitu. Sehingga kita agak galau dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ternyata ya Allah luar biasa berbahagia sekali. Nah, Mas Daeng kita sebelum ngobrol dengan teman-teman sebenarnya kalau untuk data di Indonesia COVID ini bertambah atau sudah berkurang sih Mas? Bertambah, masih bertambah. Pertambahannya itu angka antara 250 sampai 400 tuh. Jadi berubah-berubah tapi antara itulah. Per hari itu, Mas? Hari, masih per hari antara angka itu. Angka 250 sampai 400. Belum sampai 400 sih, 300 berapa itu sudah pernah sampai. Kadang-kadang turun 200 sekian, tapi tidak pernah di bawah 250. Iya, kemarin saya baca per harinya naik 367 itu, Mas. Jadi memang bergeraknya di antara 250 sampai 400. Oke, artinya masih harus waspada tingkat dewa ya kalau masih segitu ya Mas Oh, ya? masih bertambah terus. Yang positif kan udah kalau nggak keliru terakhir itu 13.000 atau berapa itu? Kemarin 12.438. Ya. Oke. Baik, teman-teman, ini data yang disampaikan ya, kita ngobrol dengan Mas Daeng. Mas Daeng, kita mau banyak cerita nih Mas tentang leadership. Nah, monggo silahkan Mas Daeng sharing beberapa hal tentang menjadi leader, grooming leader itu bagaimana di saat pandemi sekarang. Nanti setelah ngobrol, setelah sharing, kemudian nanti kita akan coba buka tanya jawab gitu Mas, biar nanti teman-teman bisa tiktokan langsung dengan Mas Daeng. Ya, baik. Monggo silahkan Mas. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurul yang saya hormati dan Bapak, Ibu semua yang hadir ikut di acara Zoom meeting ini. Saya waktu terima tawaran Mbak Nurul ini sebenarnya saya pikir disuruh bicara COVID. Jadi makanya saya langsung bilang baik gitu kan. Tapi rupanya saya cek sampai kemarin, oh ternyata materinya tentang leadership. Ya, oke lah, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang mencoba, ya barangkali kita tidak bicara teoritis ya. Kalau teoritis kadang-kadang apa ya istilahnya terlalu normatif, kita mendeskripsikan kadang-kadang bingung, apalagi menerapkan di lapangan. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan tidak normatif gitu. Kalau bicara ini karena bulan Ramadan ya, bulan Ramadan, mudah-mudahan cocok dengan yang ikut di acara ini. Kalau di hadis itu ada dikatakan bahwa setiap orang itu sebenarnya pemimpin. Apa itu bahasa Arabnya itu? Ada mungkin yang tahu ya. Setiap orang itu pemimpin, dan karena setiap orang itu pemimpin, maka setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi kita ini satu-satu orang sudah dikasih ijazah ya sebagai pemimpin oleh Sang Maha Pencipta kita. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan kita memimpin ini. Memimpin siapa? Paling tidak memimpin diri sendiri. Ya. Ini kalau ini ingat nih sekarang bahasa Arabnya kullukum ra'in. Gitu ya. Ini seluruhnya adalah setiap orang pemimpin. Dan pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan apa yang dipimpin. Kalau dari hadis itu, maka sebenarnya pemimpin itu berbeda dengan jabatan-jabatan, ya, dengan istilah ketua itu berbeda. Ketua itu belum tentu pemimpin. Boleh kita jadi ketua, ya, apakah ketua organisasi,
ketua LSM, atau ketua lembaga, tapi belum tentu kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin juga bukan direktur. Direktur belum pasti pemimpin. Pejabat, ya, pejabat negara, menteri, presiden belum tentu pemimpin. Pemimpin itu bukan jabatan, ya, bukan ketua, bukan presiden, bukan. Tapi pemimpin itu kalau menurut saya sebuah karakter sebenarnya. Sebuah karakter, bukan sebuah jabatan. Apa itu beda pemimpin ya, dengan ketua, kemudian dengan direktur, dengan ketua lembaga atau yang lain-lain. Kalau menurut saya satu yang harus kita tahu, bedanya pemimpin dengan ketua dengan yang lain-lain. Bahwa pemimpin itu harus bisa menggerakkan. Itu bedanya. Kalau kita jadi ketua, apapun jadi direktur, kita tidak mampu menggerakkan orang-orang yang di bawah kita, kita bukan menjadi kaliber pemimpin. Selama kita tidak bisa menggerakkan anggota kita yang kita pimpin istilahnya, itu kita pada hakikatnya bukan seorang pemimpin. Mungkin kita hanya sebagai ketua, hanya sebagai direktur, atau sebagai apalah. Tapi kita hakikatnya secara karakter itu bukan seorang pemimpin. Pemimpin itu yang paling membedakan dari yang lain itu adalah dia bisa menggerakkan. Kalau kita nggak bisa menggerakkan, kita bukan pemimpin. Nah, ini yang sulit bagi kita ini. Bagaimana kita bisa menggerakkan? Kalau untuk diri kita sendiri, kita menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan anggota tubuh kita. Kalau saya dengar ini banyak yang guru ya, banyak yang profesi guru. Kan ada istilahnya kognitif, afektif, psikomotor. Kalau pemimpin, kita berjiwa pemimpin, ya, kita bisa menggerakkan kemampuan kognitif kita, bisa menggerakkan kemampuan afektif kita, bisa menggerakkan keahlian psikomotor kita. Itu kalau pemimpin, bukan ketua. Kita boleh jadi ketua kelas, kepala sekolah, tapi kalau kita tidak bisa menggerakkan orang-orang yang di bawah kita, kaliber kita sebenarnya belum menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka itu yang perlu kita pastikan, kita mampu menggerakkan. Ya, mampu menggerakkan orang yang di bawah kita, yang kita pimpin. Kalau kita belum mampu menggerakkan orang yang kita pimpin, kaliber kita belum menjadi pemimpin. Mungkin masih kepala sekolah atau ketua kelas atau yang lain-lain. Nah, mari kita bersama-sama ya kita berusaha memang bagaimana caranya ini kita menjadi seorang pemimpin yang betul-betul bisa menggerakkan. Banyak orang yang berstatus ketua, kepala dan lain-lain. Mohon maaf, arti kata dia kalau menyampaikan sesuatu, merencanakan sesuatu atau melakukan kegiatan tertentu itu tidak banyak diikuti oleh bawahannya. Sehingga kadang-kadang apa yang diinginkannya nggak tercapai. Nah, pemimpin itu mampu menggerakkan. Yang paling mudah melihat seorang pemimpin itu kalau ada aksi demonstrasi, Bapak Ibu. Nah, itu mampu menggerakkan massa sebanyak itu pemimpin. Tapi itu dalam artian pemimpin yang sangat kecil. Yang sangat kecil. Pemimpin itu bisa menggerakkan ke arah visi misi. Visi misi. Kalau di diri kita punya visi misi ya. Kalau orang Islam itu bilang visi misi kita adalah melakukan ibadah kepada Yang Maha Halik. Kalau kita menjadi pemimpin diri kita mampu menggerakkan pikiran kita, mampu menggerakkan sikap kita, mampu menggerakkan perilaku kita untuk menuju visi misi. Itu kalau pribadi. Sekarang kalau lingkup komunitas, ya, misalnya di sekolahan,
kalau kita menjadi pemimpin, ada visi misi bersama yang harus dicapai. Kita harus mampu menggerakkan seluruh anggota di bawah kita mencapai visi misi tadi. Jadi kalau dalam diri kita sendiri, visi kita sendiri, tapi dalam komunitas harus visi misinya komunitas. Ini ada yang pemimpin, mohon maaf ini, ada yang pemimpin yang jadi ketua, jadi kepala, jadi apa, yang didorong, yang mau digerakkan itu visi misinya bukan visi misi komunitas, bukan visi misi bersama. Tapi kata orang Jawa, maunya dia sendiri, keinginannya dia sendiri. Nah, itu memang pemimpin, tapi pemimpin yang kurang baik. Yang baik itu adalah dia menggerakkan, tapi menggerakkan ke arah visi dan misi, tujuan atau cita-cita, bukan keinginannya sendiri. Bukan keinginannya sendiri. Karena itu harus menggerakkan ke visi misi bersama, bukan visi misinya sendiri, bukan keinginan sendiri. Kalau orang Jawa bilang bukan karpe dewe, bukan keinginannya sendiri, maka pemimpin itu harus mampu mengarahkan, mengguiding. Karena tidak semua orang yang di bawah kita itu memahami apa sih sebenarnya visi misi kita. Kadang-kadang orang di bawah kita itu berpikirnya abstrak, tidak bisa menangkap. Dia tahu maunya, tapi kemudian menyatakan dalam sebuah visi misi itu nggak bisa. Ya. Menyatakan dalam sebuah dokumen bahwa saya harus begini nggak bisa. Fungsinya pemimpin adalah menggait supaya kawan-kawan yang sebenarnya punya visi misi sama, ya, itu tahu ternyata visi misi saya kayak begini, menyadari visi misinya. Oleh karena itu, pemimpin itu karena dia harus menggerakkannya ke arah visi misi bersama, ya, dan visi misi bersama itu harus diwujudkan dalam sebuah dokumen atau sebuah kesepakatan bersama, maka pemimpin yang baik itu tidak boleh karpe dewe, kalau orang Jawa. Tidak boleh. Orang Padang apa ya? Tadi banyak orang Padang soalnya. Orang Jawa Barat juga banyak, Mas. Nah, nggak boleh sabodotein, kalau orang Jawa Barat bilang. Sabodotein. Nggak boleh. Dia harus banyak mendengar. Dengan banyak mendengar, dia akan banyak mengetahui. Karena apa? Karena nih harus digerakkan ke visi yang bersama. Itulah yang disebut sebenarnya pemimpin itu memegang amanah. Visi bersama itu, menggerakkan ke visi bersama kita itu adalah amanah. Karena kita menggerakkan komunitas kita, anggota kita itu ke visi bersama kita, maka kita harus banyak mendengar dari sebelum kita merumuskan, ya, visi bersama kita itu harus mendengar kita. Jangan sabodoteing, kata orang Jawa Barat. Nggak boleh. Pemimpin itu harus banyak mendengar. Nggak boleh banyak berbicara memang pemimpin. Harus banyak mendengar. Apa-apa. Kenapa harus banyak mendengar? Karena itu amanah. Menggerakkan ke visi misi itu adalah amanah. Oke, Mas Daeng. Kalau misalnya dikaitkan dengan seorang leader seperti yang Mas Daeng tadi sebutkan, ya, jadi harus banyak mendengar, harus bisa menggerakkan, harus menggerakkannya sesuai dengan visi misi. Ada kaitannya nggak, Mas, dengan gaya komunikasi dari pemimpin itu? Harus yang bagaimana gitu, Mas, yang bisa mewujudkan seperti yang Mas Daeng sampaikan tadi? Oke, ya. Nanti saya sambung, belum selesai itu tadi. Oh, siap. Ya, karena begitu kita sudah banyak mendengar, tahu, merumuskan, kita akan gerakkan ke sana. Karena itu amanah.
Yang kedua, ya, karena kita harus banyak mendengar, kita juga harus bersifat terbuka. Nggak boleh tertutup pemimpin itu, terbuka. Kalau bahasa kerennya itu inklusif. Nggak boleh maunya dia, tapi maunya yang dipimpin itu maunya apa? Karena ini visi bersama. Ya. Kalau bahasa agamanya itu harus tabligh, dia mendiskusikan, menyampaikan. Memang betul harus meyakinkan masyarakat, tapi harus terbuka menyampaikan. Harus inklusif, nggak boleh usulan kemudian ditolak, nggak boleh. Karena ini amanah bersama sehingga harus tabligh, harus menyampaikan, mendiskusikan. Menyampaikan dengan baik, mendiskusikan dengan baik. Terbuka, inklusif. Jadi seperti itulah pemimpin. Dia harus menggerakkan ke visi misi bersama, harus banyak mendengarkan, harus banyak diskusi, ya, inklusif gitu. Masukan ditampung. Kalau kira-kira tidak sesuai dengan rumusan visi, dijelaskan. Ini saya maksudnya begini. Itu yang disebut dengan inklusif, ya. Atau bahasa kerennya tabligh, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan yang pertanyaannya Mbak Nurul tadi? Ya, kita memang harus tahu masyarakat kita, komunitas kita, siapa yang mau kita pimpin. Nah, kalau ibu-ibu guru di sekolah, ya karena banyak murid, ya komunitasnya adalah murid. Dan harus tahu sekarang murid kita sekarang. Anak-anak muda sekarang ini, generasinya bukan seperti generasi kita. Sekarang ini kan sudah disebut, apa istilahnya, generasi milenial ya, Bu ya? Betul. Ya, milenial. Betul, generasi milenial. Sehingga Bapak Ibu sekalian dan saya juga itu sebelum tadi mau menggerakkan, mau mengguiding atau mengarahkan, ya kan? Itu tahu sebenarnya harus tahu karakteristiknya istilah. Kalau tidak, tapi di pelajaran pendidikan saya pikir itu sudah penting sekali mengetahui karakteristik. Makanya tadi banyak mendengar, inklusif. Itu sebenarnya lebih ke arah untuk mengerti karakteristik, salah satunya mengerti karakteristik orang yang kita pimpin. Ya, kalau era milenial ini mungkin nanti kita diskusikan, biasanya karakteristiknya kan kawan-kawan ini memiliki kemampuan literasi teknologi, melek teknologi. Nah, jangan sampai kita yang katanya menjadi pemimpin, ya, guru, apalagi guru kan yang dipimpin siswa ini, kita kalah melek teknologi dengan murid-murid kita. Nah, susah kita memimpin nanti kalau kita tidak punya kemampuan literasi teknologi. Ya. Sekarang kan teknologinya digital. Karena di melek teknologi itu ada kaitannya dengan melek data sekarang. Ya, karena karakteristiknya adalah melek teknologi dan melek data, kita mau tidak mau menyelami dan mempelajari tentang teknologi dan tentang data. Meskipun ya generasi kita ini memang nggak pernah ke sana, mengguiding, ya, mengerti waktu dia curhat ke kita, ngerti, ya, kita mendengarkan mereka itu ngerti, ya, kemudian diskusi secara inklusif, secara tabligh mengerti, paham kita, ya mau tidak mau kita juga harus paham teknologi dan masalah data. Kemudian karakteristik yang kedua, biasanya banyak ide, inovatif. Nanti karena banyak ide dan banyak inovatif, pasti kita nggak boleh gaya pemimpin kita itu istilahnya satu arah. Kalau istilah kerennya top down, diperintah terus diperintah. Kayaknya kalau sekarang mungkin tidak lagi ini. Makanya di pendidikan itu ada, meskipun tidak terlalu sama ya, ada istilah CBSA ya. Karena itu mengadopsi bahwa generasi sekarang ini inovasinya luar biasa, banyak ide. Jangan, mohon maaf, istilahnya jangan hanya dicekoki maunya kita.
tapi kita terus sebenarnya ide itu keluar, berkembang, ya. Terus ide itu berkembang, tapi jangan hanya mendorong ide itu berkembang keluar begitu. Karena kadang-kadang ide yang keluar itu kadang-kadang tidak sesuai dengan tadi yang saya sebut visi misinya itu. Tujuan atau cita-cita misalnya dari pendidikan. Sehingga selain kita mendorong idenya keluar, ya, kita harus mampu memodifikasi. Kalau kira-kira idenya kurang sesuai dengan cita-cita, dengan tujuan, ya, dengan visi misi komunitas, ya, kita modifikasi. Oh, idenya bukan kayak begini, dimodifikasi. Kemampuan itu harus kita memiliki. Nggak boleh sekarang istilahnya main perintah-perintah, harus perintah begini, perintah begini. Kalaupun ada perintah, itu hanya memberikan alternatif. Ya. Jadi, karena biasanya karakteristik yang ketiga itu biasanya, mohon maaf ini, generasi sekarang itu sukanya tersinggung, purik, ngambek, ya. Terlalu dikekang, diperintah, gitu. Nggak dikasih kesempatan mengeluarkan ide-ide inovatifnya, itu kemudian ngambek. Karena apa? Karena karakteristik yang selanjutnya itu mereka itu biasanya agak mandiri, nggak mau dikekang. Ya, itu sifatnya melekat ke banyak ide itu. Dia mandiri, ya, karena dia merasa idenya luar biasa. Oleh karena itu memang didorong idenya, tapi jangan liar didorong. Kalau ada ide-ide yang menurut kita sebagai guru, sebagai pemimpin itu melewati batas, ya, visi, misi, tujuan, cita-cita komunitas, berusaha kita modifikasi. Atau berusaha kita memberikan alternatif. Alternatif, jangan yang ini aja. Ya, yang sepadan begitu. Yang kira-kira itu masih masuk dalam lingkaran cita-citanya, masuk dalam lingkaran tujuannya, masuk dalam lingkaran visi misinya. Memang ide-idenya luar biasa, ya, karena dia biasanya inovatif, kawan-kawan. Tapi jangan dimatikan dengan kita hanya perintah. Itulah sebenarnya maknanya CBSA, tapi mungkin kawan-kawan guru bisa mengembangkan lebih dari sekedar CBSA. Kemudian karakteristik yang terakhir barangkali ini, ya. Kawan-kawan sekarang itu biasanya instan. Ada yang bermakna negatif, instan. Ada yang sebenarnya lebih ke arah bermakna positif. Yang dimaksud instan, kalau menurut saya, mereka itu kepingin yang konkret. Yang konkret. Nggak ngawang-ngawang, istilahnya orang Jawa bilang. Nggak ngawang-ngawang. Nggak normatif. Ya. Nggak abstrak. Mereka ingin konkret. Nah, konkret itu ada dua. Nah, yang perlu dipegang nih kita, kalau mau sesuatu yang konkret itu ada dua. Yang instan atau yang konkret itu ada dua. Yang pertama, itu berdasarkan literasi data yang saya katakan di atas. Melek data. Jadi kalau mau konkret, kita harus Oke. Bentar, Mas. Ketekan ya tadi ya. Mohon maaf ada gangguan. Okay. Yang pertama, kalau kita ingin menyajikan sesuatu yang konkret ke kawan-kawan itu, pakailah data. Suaranya agak kecil, Mas. Yang tadi selain melek teknologi, melek data. Kita pakai data. Kalau sudah pakai data, ya biasanya mereka tuh kelepek-kelepek begitu. Ya istilahnya, ya. Susah itu kalau sudah pakai data, susah. Jadi mereka instan itu bukan kita terjemahkan ke yang negatif, ya. Kalau instan mereka terjemahkan yang negatif, kita arahkan ke instan yang kita terjemahkan, yaitu instan yang mereka sebenarnya ingin bentuk konkret, dan bentuk konkret itu kalau saya dua yang paling penting, ya. Data.
kita berbicara berbasis data. Ya. Yang kedua, kita berbicara berbasis contoh-contoh. Contoh, fakta ya, yang dicontohkan. Ya. Misalnya kejadian, benchmark kejadian di mana, benchmark kejadian di mana. Contoh yang lain yang lebih konkret adalah suri toladan. Ini yang susah ini. Ya. Suri toladan itu susah, ya, tapi bisalah kita kerjakan. Kalau bahasa kerennya role model. Kita menunjukkan role model. Apakah role model seseorang lain, ataukah role model itu di lingkungan itu. Dan lebih tepat kalau role model itu diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin meyakinkan ya, komunitas kita yang sekarang kebanyakan milenial itu, ya kita berusaha juga melalui literasi digital kita lakukan, ya, kemudian literasi data kita memiliki, kita hidupkan inovasinya, tapi kita arahkan, ya, kita tidak terlalu mengekang ya karena mereka sifatnya mandiri, kemudian kita kasih data-data dan kasih contoh konkret mereka. Nah, kalau itu kita lakukan, ya mereka akan percaya kita, ya mereka akan percaya kita sehingga kita bisa kemudian mendengarkan apa keinginan mereka, apa keluhan mereka, kita bisa berdiskusi secara inklusif ya, tablih kita ya. Apa yang kita mau arahkan kita sampaikan ya. Mereka keluhkan apa kita arahkan lewat diskusi. Itu maknanya tablih sebenarnya. Kita berdiskusi secara inklusif gitu ya, dengan data-data, dengan contoh-contoh kita diskusikan ya. Nah, itu kemudian kita ayo kalau sudah sepakat ayo kita. Jadi kalau kita sudah sepakat dengan seperti itu, gampang kita menggerakkan seseorang yang kita pimpin. Itulah sebenarnya yang dikerjakan pimpinan demonstran sebenarnya. Ngomong, diskusi ya. Ini harus gini. Oh ya setuju gitu. Kemudian, ayo kalau gitu kita jalan gerak. Nah, tapi kan kita dalam hal ini tidak mencontoh pimpinan demonstran, karena kita lebih pada persoalan esensi dari tujuan dan cita-cita kita yang ingin kita capai. Ya, mungkin itu dulu. Nanti kita diskusi bersama. Mudah-mudahan sekelumit yang saya tahu ini kan kalau persoalan leadership ini kan tidak ada sekolahnya Bu, Bapak Ibu, ada sekolahnya ya kita dapatkan dari apa ya kan ilmu lakon. Sekali lagi leadership ini ilmu lakon dan ini kita bisa terapkan ya. Mudah-mudahan di lingkungan sekolah kita maupun di rumah kita, maupun ke kelompok-kelompok kita melalui melek teknologi itu kita bisa reading, bisa mendiskusikan ya, kita bisa tablih gitu, ngarahkan kemana, sepakat, ayo kita bareng-bareng gerakan bersama untuk dicapai. Mungkin itu. Baik, makasih Mas Daeng ya. 30 menit ya. Tadi sudah disampaikan tentang bagaimana karakteristik dan ciri seorang leader yang sebenarnya. Teman-teman, kita akan buka sesi sharing. Boleh tanya jawab, boleh sharing, tapi lewat chat dulu ya, ditulis di chat dulu. Mau nulis apa, mau tanya apa, kemudian nanti akan kita bacakan sambil nanti akan kita pilihkan beberapa pertanyaan yang memang relevan. Teman-teman boleh bertanya apa saja dengan Mas Daeng terkait dengan yang sekarang sedang tentang COVID atau tentang bagaimana tantangan beliau selama memimpin ID ya. Luar biasa nih. Sejak 2018 ya. Tapi sambil menunggu pertanyaan teman-teman Mas, saya boleh mungkin sedikit bertanya. Mas Daeng kan sudah melintang banyak di berbagai organisasi ya. Mas Daeng melihat apakah ada sedikit kelebihan pemimpin wanita, Mas? Pemimpin wanita? Iya, pemimpin tapi dia seorang wanita. Apakah Mas Mas Daeng melihat adakah kelebihan jika sebuah organisasi atau
Atau institusi dipimpin oleh seorang wanita? Coba Mas. Sambil menunggu pertanyaan teman-teman. Ya, ini mudah-mudahan jawabannya nggak gender nih ya. Soalnya banyak mak-mak milenial di sini. Ya. Sebenarnya kan tadi kalau kita bicara yang saya jelaskan tadi, wanita dan laki-laki sama. Tetapi ada memang kelebihan wanita karena wanita itu lebih telaten biasanya. Lebih telaten ya. Kemudian pendekatannya lebih feminim, itu bukan gender yang saya maksud ya, tapi lebih lembut begitu pendekatannya. Itu kelebihannya ya. Dia lebih telaten dan kadang-kadang lebih lembut ya. Kemudian tapi ada kekurangannya. Gak usah ya kekurangannya ya. Gak usah ya. Nggak apa-apa buat refleksi kita semua kan mak-mak itu ada 100 mak-mak di sini Mas. Tapi janji jangan marah ya. Saya mute Mas, tenang aja. Ibu-ibu jangan marah ya. Jadi banyak yang menyampaikan ke saya, mohon maaf nih. Ini kan sehari-hari ya. Wanita itu katanya lebih keras kepala. Bener nggak itu? Cocok Mas. Ya, jadi mungkin itu yang menjadi kelemahan ya. Tapi sebenarnya itu bisa diatasi kalau tadi karena emak-emak itu secara kodrat lebih tahan untuk bisa mendengarkan. Itu kodrati. Kalau dilawan dengan dia banyak mendengarkan ya. Banyak mendengarkan dan inklusif tadi yang saya bilang itu, banyak berdiskusi, kemudian dia terbuka dengan masukan. Maka kelemahan yang keras kepala itu akan hilang kalau menurut saya. Jadi banyak mendengarkan dan inklusif itu untuk menghapus potensi-potensi, kalau orang Jawa bilang carpe diem, atau orang Sunda bilang sabado teuing. Jadi banyak mendengar dan inklusif. Inklusif itu table ya. Dia sangat terbuka, dia mendiskusikan. Dia menyampaikan sesuatu, gagasannya mendiskusikan, kemudian dia nggak tertutup. Artinya kalau ada yang menyampaikan, mengusulkan, dia akan tampung dan akan menyesuaikan apa yang menjadi. Karena tadi sebenarnya amanah kan. Amanah itu kan bukan maunya kita. Jadi cita-cita itu harus cita-cita bersama. Jadi jangan risau ibu-ibu sekalian, meskipun kelemahannya ada keras kepalanya, tapi kalau dibarengi dengan tadi telaten, lebih banyak mau mendengar dan inklusif gitu, ya tabli mau berdiskusi, itu biasanya yang kelemahan keras itu akan juga menjadi hilang. Jadi tolong ibu-ibu ya, karena tadi pertanyaannya masalah ibu-ibu, jadi lebih banyak mendengar, lebih inklusif. Itu insya Allah kekhawatiran yang tadi itu akan juga hilang. Oke, thank you Mas. Jadi teman-teman sudah cukup bahagia ya. Kelemahan kita ada 1, kelebihan kita ada 4. Itu khusus untuk emak-emak ya. Tidak untuk Azen dan Pak Hasan, maaf ya. Jadi ini untuk Pak Emak. Dicatat ya teman-teman ya, ada 5. Tadi kelebihannya 4, kekurangannya cuma 1. Jadi masih tenang ya, masih aman. Oke. Oke, ini ada banyak pertanyaan Mas Daeng. Coba saya akan mute, tapi teman-teman bisa unmute sendiri. Silakan yang pertama Kang Hasan. Kang Hasan bisa unmute sendiri, Kang? Hai. Selamat pagi semuanya. Silakan berkenalan. Baik, nama saya Pak Hasanuddin dari Kabupaten Subang. Ini berkait. Hai, suaranya hilang. Suaranya hilang ya, teman-teman ya. Oke, mungkin karena sinyal yang kurang bersahabat di Subang. Halo, Kang. Ya, halo. Ada suaranya? Oke.
Ya, tadi tenggelam. Silakan diajukan pertanyaannya. Oke. Saya ulangi kembali. Persepsi Bapak bagaimana apa kualitas negara kita kesiapannya dalam menghadapi COVID ini? Artinya kebijakan terbaru saja kemarin kan tidak boleh mudik dan seterusnya. Malah sekarang transportasi dibuka kembali gitu. Jadi di satu sisi ya mencela-mencelek lah seperti itu. Tidak konsisten gitu ya. Itu yang pertama dari secara global di negara kita. Yang kedua berkaitan dengan kemampuan leadership pengelola lembaga PAUD itu sendiri, Pak. Di tengah kondisi seperti ini, maka pengelola PAUD itu harus punya kompetensi untuk bijak. Jadi bijaknya juga harus bijaksana, bijak sini gitu kan. Nah, ini terutama berkaitan dengan finansial, Pak. Finansial, karena benar-benar banyak lembaga PAUD yang rontok secara finansial gitu. Itu dari sudut pandang apa bagaimana baiknya? Apakah misalkan secara keuangan kita stop SPP, imbasnya ke stop pembelajaran, atau kurangi SPP atau iuran, maka kurangi juga kualitas pembelajaran. Seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Kang Hasan. Oke, Mas Daeng, ini pertanyaannya yang pertama, itu agak-agak. Jadi saya tahu, jadi ya kata-kata inkonsistensi tadi mungkin bisa diperhalus ya. Puasa-puasa Kang Punten. Soalnya Mas Daeng di TV dan di banyak surat kabar online sudah bicara lebih tajam daripada itu. Silakan Mas Daeng menanggapi pertanyaan Kang Hasan tentang bagaimana sih yang tadi yang pertama, dan yang kedua itu minta apa sih tips ya Mas Kang Hasan. Oke. Mangga Mas Daeng dijawab Mas Daeng. Ya. Jadi sebenarnya begini, menggerakkan kita sebagai pemimpin, menggerakkan komunitas kita, itu pisaunya, alat penggeraknya begitu ya, pisau bedahnya atau alat penggeraknya itu dengan manajemen memang. Ya. Oke. Tapi manajemen itu kita bicara yang secara umum, misalnya manajemen yang ngatur duit, ya, ngatur uang, ngatur alat, ngatur metode, itu harus bisa digerakkan semua memang sesuai dengan arah yang sudah kita sepakati. Ya, manajemen itu harus digerakkan semua, nggak mungkin kita, mohon maaf, ini bedanya pemimpin demo sama pemimpin yang sesungguhnya. Kalau pemimpin demo itu sudah nggak berpikir siapa yang yang menggerakkan SDM-nya siapa, yang menggerakkan alatnya siapa, yang menggerakkan kendaraannya siapa, itu nggak memimpin, nggak berpikir itu, karena dia cuma menggerakkan massa aja. Tapi kalau seperti kita di sekolah, itu maksudnya menggerakkan itu dengan sistem manajemen yang baik. Ya, gimana ngegerakkan SDM-nya, gimana menggerakkan alatnya, gimana menggerakkan duitnya, dananya. Itu semuanya digerakkan untuk satu tujuan atau cita-cita ya yang ingin kita capai sebagai visi misi bersama. Ya misalnya COVID ini mau diberantas begitu, ya semuanya, alat transportasinya, kemudian duitnya, kemudian programnya arahnya harus ujungnya untuk memberantas. Nah, kita sebenarnya tidak mengatakan konsisten atau tidak konsisten. Jadi era sekarang ini, era nih kan kita sebut, ada orang yang mengatakan sekarang eranya disrupsi ya. Pernah dengar era disrupsi ya? Ya. Sudah eranya disrupsi, kemudian eranya generasi milenial yang tadi banyak inovasi yang saya katakan, itu memang kemudian perubahannya itu, dinamikanya itu tidak tahunan, mungkin tidak bulanan, bisa hari per hari itu dinamikanya berubah. Jadi banyak dinamika sebenarnya. Apalagi COVID ini ya, karena COVID ini masih baru, obatnya belum ditemukan, vaksinnya belum ditemukan, sehingga perubahan-perubahan ya dari hari ke hari itu berkembang terus, berbeda terus perubahannya. Oh ini
sekarang obat ini yang dinyatakan efektif, besok lain lagi. Ini yang baru. Jadi sebenarnya bukan persoalan konsisten atau tidak konsisten, tapi memang perubahannya ini luar biasa. Ya. Dipicu oleh generasi yang milenial yang inovasinya luar biasa. Inovasi luar biasa itu pasti akan berubah-ubah. Ya, makanya tadi saya katakan harus ada modified dan harus ada feedback dan harus ada alternatif. Demikian juga negara, karena dinamikanya berubah-ubah, maka memang situasi yang milenial dan disruptif ini harus kita hadapi juga dengan gaya kita. Makanya pemimpin itu, mohon maaf, istilah kalau di agama itu fato. Kalau istilah keren di ilmu kepemimpinan itu agile. Tulisannya agile. Agile. Agile itu orang pemimpin itu harus cerdas menghadapi setiap kalau terjadi perubahan-perubahan mendadak. Fatona juga begitu. Kalau terjadi perubahan-perubahan, ya, itu dia harus cerdas. Cerdas memberikan pandangan, memberikan solusi, memberikan antisipasi. Saya nggak jelaskan tadi. Agile itu penting. Karena ini dunia dengan inovasi yang tinggi, dengan disrupsi yang tinggi, dinamikanya akan tinggi. Dan begitu ada perubahan-perubahan, pemimpin harus bisa memberikan solusi atau pilihan-pilihan yang cerdas bagi ini. Mungkin itu ya. Oke, sip. Artinya tadi ini konsisten sudah diperhalus ya dan tidak ditanggapi secara terbuka. Oke, Kang Hasan, thank you ya pertanyaannya dan Mas Daeng sudah menjawab. Tadi memang sangat menarik ya pemimpin yang agility leaders. Oke, berikutnya ini Mas Daeng ada beberapa pertanyaan lagi. Saya bisa panggil Bu Devi Sri Arianti. Ini sepertinya bertanya sambil agak marah. Bu Devi bisa dengar saya, Bu? Hai, mana wajahnya? Yang tidak sedang bertanya di-unmute ya. Oke. Silahkan Bu Devi mau bertanya apa? Singkat padat aja Bu kepada Mas Daeng. Sikap tindakan yang harus bila ada atau pengurus yang tidak loyal dan itu sendiri. Oke, sip. Oke, suaranya tidak begitu terdengar, Bu, tapi di pertanyaannya mungkin bisa saya bantu ya, Mas Daeng ya. Mungkin ya. Karena kita agak gafok dengan belakangnya itu, Mas. Di belakangnya ada tulisan P4 yang gede. Oke, beliau bertanya, bagaimana sih tindakan seorang pemimpin, Mas, kepada seorang pengurus yang tidak loyal? Sudah dikasih SP, sudah dikasih macam-macam, tapi masih cuek aja. Nah, harus diapakan pengurus yang kayak gitu katanya. Mangga Mas, silakan. Ya, kan pasti ada reward dan punishment ya. Harus didefinisikan rewardnya apa, punishment-nya apa. Tetapi begini, yang paling penting bukan hanya reward dan punishment-nya. Kalau memang tidak mengikuti, ya tidak mengikuti, memang harus ada punishment. Kalau tidak ada punishment, itu nanti tidak bisa berjalan organisasi. Harus ada punishment. Tapi begini, orang loyal tidak loyal itu, ini yang paling penting, penilaian loyal dan nggak loyal ini. Jadi yang dikatakan loyal tidak loyal itu bukan kepada pribadi pemimpin. Karena sebenarnya yang saya sebutkan tadi, yang digerakkan pemimpin itu adalah amanah. Amanah untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Jadi yang dikatakan tidak loyal atau loyal itu kepada tujuan dan cita-cita. Oke, bukan kepada, mohon maaf, bukan kepada maunya pemimpin. Nah, makanya
tolong ya nanti yang kepala sekolah ya kemudian wali kelas yang dikatakan loyal itu harus penting itu dilakukan, karena kalau tidak loyal itu organisasi akan berantakan. Tetapi menafsirkan loyal tidak loyal itu hati-hati. Loyal itu adalah kepada tujuan dan cita-cita, Bu. Bukan kepada pribadinya. Misalnya nih ya, misalnya Bu ya, misalnya ini. Mohon maaf, ini hanya contoh, saya yakin tidak pernah terjadi. Misalnya di sekolah begitu ya, yang dikatakan murid enggak patuh misalnya. Enggak patuh apa? Kalau perintahnya suruh belajar ngerjakan PR enggak patuh itu betul. Tapi karena itu sesuai dengan tujuan dan cita-cita pendidikan. Tapi mohon maaf ini. Misalnya dia suruh bawa kue begitu dari rumahnya. Kemudian dia nggak ngikutin. Itu bukan nggak patuh, Bu. Karena apa? Membawa kue itu tidak masuk bagian dari cita-cita pendidikan. Dia mungkin, mohon maaf, maunya kita sebagai guru biar saya dapat kue gitu. Misalnya, Bu ya. Ini contoh ekstrim. Ya, saya pikir nggak terjadi ini. Nggak terjadi, tapi ini hanya contoh ekstrim. Jadi yang penting tuh nilai loyal tidak loyalnya, Bu. Jangan sampai menilai orang tidak loyal itu karena tidak patuh kepada kemauan kita. Jangan. Itu nanti itu penerjemahan apa istilahnya? Istilahnya ya maunya sendiri kita. Kalau bahasa kerennya otoriter kita. Jadi loyal tidak loyal itu kita patuh atau tidak patuh kepada tujuan, kepada cita-cita. Ya. Kalau di pendidikan tujuannya ya untuk mencerdaskan, mendidik. Kalau tidak patuh ke tujuan dan cita-cita itu, boleh kita nilai orang itu tidak loyal. Tapi kalau bukan itu, ya perintah maunya kita, kemudian muridnya itu tidak patuh, yang salah bukan muridnya. Mohon maaf, tadi seperti contoh saya ekstrim, kamu pokoknya besok bawa kue ya, untuk saya. Misalnya gitu, Bu ya. Kemudian muridnya nggak mau bawa. Itu bukan nggak patuh, bukan nggak loyal. Malah yang salah mungkin kita. Karena itu bukan bagian, bukan bagian untuk mengarahkan dan menggerakkan kepada cita-cita. Ya. Kira-kira gitu, Bu ya. Siap. Oke. Terima kasih, Mas. Tadi sebagai gambaran ya, dicontohkan yang agak ekstrim. Tapi teman-teman mungkin bisa dicerna ya, bisa diterima contoh dari yang disampaikan oleh Mas Daeng. Bu Devi dari mana aslinya? Saya boleh nggak besok kalau ikut kelas online lagi belakangnya jangan ada pempek begitu, Bu. jadi kita siang-siang sudah gawok. Oke, terima kasih ya Bu Devi ya pertanyaannya ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Mas Daeng. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Bu Yuyun Yuniarti. Oke, Bu Yuyun Yuniarti bisa dengar suara saya, Bu? Ya, bisa, Bunda. Mana? Oke. Nih, halo. Bu Yuyun ini akan menanyakan satu pertanyaan yang mungkin agak menukik kita sebagai pemimpin. Silakan Bu Yuyun. Terima kasih Bunda Nurul, terima kasih Pak Daeng. Yang ingin saya tanyakan justru kebalikannya dari Bunda Devi tadi. Kalau tadi seorang pemimpin yang menindaklanjuti kecuekan bawahannya ya. Kalau saya justru ingin menanyakan kalau kita sebagai bawahan tetapi mempunyai pemimpin yang sudah melenceng dari tujuan awal gitu. Bagaimana sikap kita tapi pemimpin tersebut tidak merasa gitu, Bunda. Itu saja mungkin. Kebalikannya, Bunda. Ya, terima kasih, Bunda. Oke, Bu Yuyun boleh tanya sebelum dijawab Mas Daeng? Ya, monggo Bunda. Pengalaman pribadi bukan? Sedikit, Bunda. Tapi memang itu terjadi, ada. Oke. Baik, Mas Daeng. Mungkin itu adalah curahan hati mak-mak di pagi hari. Silakan dijawab, Mas. Ya. Jadi begini,
Tadi saya ada jelaskan itu tentang banyak mendengar, ya, menyediakan feedback, ya, provide feedback dan inklusif, ya. Itu Bu, banyak mendengar itu kan pemimpin harus tahu dari bawah itu kan, apa pendapatnya. Kemudian inklusif itu dia mendiskusikan, terbuka, dia harus mendengarkan juga dari bawah, jangan diputusin berdasarkan maunya dia. Kemudian dia menyediakan feedback dari bawah. Nah, itu kan kata-kata manis, Bu. Kata-kata manis itu di organisasi itu harus dibikin mekanismenya. Mekanismenya harus dibikin, Bu. Jadi misalnya pemimpin atau ketua atau apa itu ya, itu misalnya memberikan laporan dalam rapat apa tiap sebulan sekali. Nah, disitulah sebenarnya Bu, itu terjadi tadi, pemimpin itu harus banyak mendengar, kemudian harus berdiskusi dengan kelompoknya, ya. Kemudian kelompoknya memberikan umpan balik atau feedback. Nah, dibikin mekanismenya Bu. Ya. Mekanisme itu kemudian harus dibuat memiliki kekuatan, istilahnya kekuatan hukum lah. Ya, saya sedikit belajar hukum, kekuatan bahwa resmi itu ininya apa, mekanisme itu dilakukan ya untuk apa, memberikan feedback organisasi, kemudian memberikan masukan, itu resmi dan itu kan harus memang didengarkan oleh pemimpin. Itu Bu. Jadi harus dibuat mekanismenya Bu. Jangan ini apa istilahnya, jangan dulu berpikir misalnya, wah ini harus didemo, harus diberi surat kaleng, ya kan? Itu kan sudah di jalur mekanisme, Bu. Mungkin mekanismenya tidak dibuat. Ya. Jadi sebaiknya dibuat mekanisme supaya mengevaluasi, mengkoreksi pemimpin itu sesuai dengan jalur yang disepakati. Karena Bu, kalau kita melakukan koreksi terhadap siapapun ya, ketua atau pemimpin di luar jalur itu pasti akan mungkin tidak masalah ya, tapi akan menimbulkan sesuatu yang apa ya, suasana yang kurang mengenakan. Ya. Meskipun itu banyak yang mengatakan boleh saja. Misalnya di negara kita pakai demo, namanya parlemen jalanan dan lain-lain dengan istilah demokrasi, iya, tapi kan itu sah-sah saja, tapi kemudian menimbulkan persoalan-persoalan lain, pasti akan terjadi konflik, ya kan? Secara demokratis sah, tapi kemudian terjadi konflik, karena terjadi konflik kemudian mengganggu kehidupan masyarakat. Ya, kalau bisa memang ya, itu pilihan terakhir Bu, yang seperti itu pilihan terakhir. Tapi pilihan yang paling baik itu adalah dibuat mekanismenya. Karena ini amanah, amanah itu harus dibuatkan mekanisme pertanggungjawaban atau mekanisme laporan, mekanisme penilaian, ya. Kalau di negara kita kan ada mekanisme di DPR MPR. Nah, mekanisme ini harus jalan, Bu. Kalau mekanismenya nggak jalan, ya bisa lain orang lain, kemudian melakukan koreksi, melakukan evaluasi di luar mekanisme ini. Kalau di luar mekanisme dilakukan, ya memang secara demokrasi sah-sah saja, tapi akan terjadi konflik di internal. Kalau terjadi konflik di internal kan tidak mengenakkan. Meskipun nanti misalnya Ibu sebagai bawahan menang begitu, tapi tidak enak itu suasananya. Nah, kalau mau enak, kita bikin mekanisme, Ibu. Makasih. Oke, cukup jelas ya Bunda Yuyun ya. Jadi kalau mau demo, panjang ceritanya itu. Terima kasih Bunda, jelas. Gak apa-apa, curhatan Mama diterima hari ini ya. Oke, ini ada teman bernama Unung Supartini. Bu Unung, Mama, mana? Bu Unung ini masih muda, setengah muda atau sudah agak mama? Coba. Bu Unung Supartini. Ya. Hey, Bu Unung. Ya. Ibu dari mana aslinya? Dari Jatinangor. Oke, Jatinangor. Mau meluruskan tadi, katanya Mas Daeng,
kalau sekarang PDW itu bukan sabodoteing. Apa Bu bahasa Sundanya? Makarep maneh. Apa? Sekarang dewe itu makarep maneh bahasa Sundanya. Oh, ya Makarep Bu. maneh. Pak, makasih. Sekarep insun, sekarep maneh. Ya. Oke, Bu Nung mau ada yang ditanyakan ke Mas Daeng, Bu? Iya itu karena kita suka mengalami kesulitan ya kalau yang kita dalam satu kegiatan misalkan kita memimpinnya orang-orang yang lebih tua, terus kita menyampaikan sesuatu tidak connect gitu, saya maksudnya A, dia nerimanya B, jadi pelaksanaannya sekarang dia juga gitu, bukan sesuai yang kita inginkan gitu, karena pemahamannya nggak nyambung. Saya suka sulit juga gitu, gimana caranya? Oke, harus diapakan orang begitu gitu ya, Bu? Iya, ada sih. Oke, Mas Daeng silakan Mas tips-tipsnya, Mas. Begini Bu, ini trik aja Bu ya, trik aja ya. Kalau ada itu berarti, mohon maaf, yang ketua kita atau kepala kita, kalau beliau senior, mungkin sudah tidak sejaman dengan yang dipimpin Bu ya. Mungkin ilmu-ilmunya nggak mutakhir atau apa. Ya. Kalau menurut saya Bu, triknya Bu jangan disalah-salahin Bu. Iya. Kalau disalah-salahin pasti marah. Iya. Sebaiknya Ibu datang malah bertanya minta arahan. Iya. Nah, kalau minta arahan, kalau beliau tidak tahu, bingung, malah nanti, sudahlah, kamulah yang bikinkan, nah, gitu Bu, biasanya. Iya. Iya, terima kasih Pak. Jadi triknya, Ibu bawa begini, ya, bawa apalah ya, rencana atau apa-apa, ini gimana nih, minta arahan Bapak, begitu. Kalau dia bingung Bu, nanti, ya Ju, gimana nih menurut Ibu? Biasanya begitu Bu. Tapi kalau dari awal sudah disalah-salahin, nah itu biasanya beliaunya marah biasanya. Itu kan karakteristik orang yang sudah sepuh, ya, apalagi mungkin secara keilmuan, secara budaya dengan kita sudah berbeda. Jadi saran saya malah datangi beliau, kita ajukan perencanaan dan minta arahan, Pak ini gimana nih? Kita lakukan bagaimana. Kalau beliau bingung, biasanya nanti malah minta kita yang merencanakan, malah kita minta yang melakukan biasanya. Biasanya gitu Bu. Pengalaman pribadi juga saya nih. Pasti ya punya pengalaman seperti itulah, banyak orang yang punya pengalaman. Iya. Jangan dimusuhi Bu, jangan dimusuhi, jangan dirasani, jangan disalah-salahin. Kita datang. Kita sudah punya perencanaan, kita datang, ya, kemudian kita minta arahan dan menanyakan ke beliau, Pak, bagaimana yang ini, bagaimana yang ini. Biasanya kalau beliau tambah bingung, malah kita yang diminta, Bu. Justru kita yang diminta. Ya, terima kasih ya Pak ya. Siap. Oke, Bu Enung, tambahan tips ketika datang ke para sesepuh itu jangan lupa bawa brownies, Bu. Nah, itu lebih oke. Iya. Oke, teman-teman, ini banyak sekali Mas Daeng pertanyaan-pertanyaan, tapi boleh tidak teman-teman kita coba relax sejenak. Ada nggak yang mau cerita kepada kita? Satu sosok leader yang sangat menginspirasi bagi teman-teman. Siapakah dia? Gitu. Coba ceritakan kepada yang lain, kenapa teman-teman sangat respect dengan beliau, kenapa teman-teman sangat hormat dengan beliau, kenapa teman-teman sangat kagum dengan beliau. Sampaikan kepada kami dalam 2 menit, 1 sampai 2 menit, 1 sampai 3 menit, alasan kenapa teman-teman sangat sangat menginspirasi, sangat terinspirasi dengan beliau. Bu Lilin Nurlina, Bunda mau cerita? Silakan. Oke, Bunda bisa unmute sendiri? Ya, bisa. Oke, saya coba bantu ya, Bu Lilin ya. Sebentar. Bu Lilin, oke. Oke, Bunda Lilin dari mana? Saya dari Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Bun. Baik, Bu Lilin mau cerita apa tentang sosok? Ya.
Ya, bekerja di suatu yayasan, baru pindah kerja ya Bun, dalam waktu sekarang baru mau 2 tahun. Ada sesepuh yayasan yang sangat inspiratif. Beliau berusia 80 tahun, tapi subhanallah dengan giginya beliau masih bisa beraktivitas. Saya berpikir mungkin beliaulah yang tergolong guru itu yang kemarin Bun, guru sadar. Beliau selalu menginspirasi bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada di sekitar kami itu dengan bijaksana. Itu satu. Yang kedua, dia itu benar-benar menjadi suri tauladan walaupun usianya sudah begitu sepuh, cukup sepuh, tapi beliau selalu berusaha kalau ada pertemuan itu datang lebih awal. Itu satu. Yang kedua, cara menerima tamu, walaupun dia itu atasan, ada bawahan, misalnya dari salah satu kami kesiangan, beliau selalu menanyakan bukan kenapa kesiangan, tapi alhamdulillah sudah bisa datang, ada apa di rumah sehingga datang ke sini agak siang, seperti itu. Terus tepat waktunya itu yang saya banggakan itu di usia yang sudah begitu cukup tua. Usianya berapa Bunda? Terus Bun, 80 tahun, tapi masih energik. Dia termasuk pemimpin yang bisa dikatakan sesuai dengan kriteria Pak Dokter. Inspiratif, ya. Baik. Thank you. Ada satu yang saya ingin sampaikan, Bun, mungkin atas keluhan, Bun. Oh iya, silakan. Gimana? Boleh? Itu bagaimana menyikapi salah satu teman yang yang bekerjanya tidak sesuai dengan tupoksi. Jadi dia itu paling bawah, usianya paling rendah, mungkin tergolong masih orang milenium, generasi milenium, tetapi kayaknya dia oper, Bun. Sehingga kami yang itu merasa bagaimana tidak nyaman dengan sikap beliau yang selalu menyerobot tupoksi orang lain. Seperti itu, Bun. Bu Dinin, berarti ada 2 hal ya. Thank you ya Bu Dinin ya. Teman-teman, tadi jeda sejenak ya agar Mas Daeng bisa istirahat dalam 2 menit. Jadi disampaikan oleh Bu Dinin ada sesosok pemimpin 80 tahun yang begitu beliau kagumi. Dan itu mungkin ada juga di sebelah kiri kanan kita ya teman-teman ya. Sudah tidak semudah kita, tidak sehebat kita, sesehat kita, tapi motivasi dan energinya jauh lebih oke daripada kita. Dan itu menjadi kekuatan ya yang bisa menjadi energi positif bagi kita. Untuk pertanyaan Bu Lini nanti kita sampaikan ke Mas Daeng ya, sambil menunggu beliau nanti on. Teman-teman, artinya bahwa kelas hari ini adalah kelas yang kita harapkan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Bagaimana kita mengembalikan leadership itu menjadi kekuatan dalam diri kita. Dengan segala kasus yang ada di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang kita, tetapi kita tetap berusaha menjadi leader yang grooming gitu ya, yang tetap memukau, yang tetap berwibawa, yang tetap oke di saat pandemi ataupun di saat kondisi normal. Baik, Mas Daeng sudah bisa bergabung dengan kita lagi, Mas? Ya. Jadi tadi Bu Dinin sedikit cerita ya Mas Daeng agar Mas Daeng bisa istirahat sejenak. Untuk pertanyaan Bu Dinin nanti dijawab belakangan ya, Bun. Saya akan memanggil Bu Titin Rahayu. Bu Titin Rahayu, hai, mana? Bunda. Bu Titin Rahayu dari Lampung, benar? Kerja di mana, Bun?
Di TK Yasmida 1 Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pringsewu, Lampung. Oke. Ya. Monggo silakan bertanya yang singkat dan padat kepada Mas Daeng. Silakan. Ya, terima kasih. Bapak, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyikapi seorang pemimpin yang bisa menggerakkan dengan kuat seperti yang tadi disampaikan, tetapi lebih cenderung gerakan itu gerakan yang mau keinginannya sendiri, tetapi yang saya heran itu dituruti oleh semua bawahannya. Banyak mengeluh dan maaf, menginginkan jangan jadi pemimpin lagi beliau. Tapi setelah ada pemilihan, mekanisme organisasinya itu selalu memberi kesempatan kepada beliau yang dipilih, untuk yang lain tidak. Gitu. Bagaimana menyikapi kita sebagai rakyatnya lah ya, kepada seorang pemimpin yang seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, ini edisi curhat ya hari ini ya teman-teman ya, sudah sesuai dengan yang ada di lingkungannya masing-masing. Baik Mas Daeng, jadi Bu Titin ini risau gitu ya, kenapa dia lagi, lu lagi yang kepilih, padahal dia benar-benar seharusnya tidak kepilih gitu Mas Daeng. Nah, mungkin bagaimana mengkompromikan hati gitu ya, mungkin, atau bagaimana menyikapi hal ini gitu Mas Daeng. Silakan Mas, mangga. Ya, ini kan kembali tadi kan yang kita bilang bahwa ini model yang sebenarnya pemimpin ini menggerakkan ke semaunya dia, ya, bukan ke cita-cita atau tujuan organisasi. Pertanyaan saya begini, apakah cita-cita dan cita-cita organisasi itu ada dokumentasinya? Ya, dibuat dalam dokumen, ya. Kemudian kalau sudah ada dalam dokumen tujuan, cita-cita, visi misi, ya, bentuk kegiatan, ya kan nanti di Bu siapa, Bu Nurul tadi ya, Bu siapa tadi? Bu Titin ya. Rahayu. Bu Titin. Jadi tadi cita-cita, tujuan, visi misi itu kan dibentukkan dalam bentuk kegiatan Bu. Misalnya kegiatan memasak tiap minggu, ya kan, misalnya. Terus targetnya apa? Kan ada semua Bu. Bikin itu semua Bu, itu biasanya pemimpin susah lari dari itu Bu. Jadi mohon maaf, tadi cita-cita, tujuan, visi misi itu harus dirinci nanti Bu dalam bentuk kegiatannya apa. Targetnya apa yang mau dicapai, ini berapa lama mau dicapai, kapan mau dikerjakan. Nah, harus dirinci ke situ Bu. Kalau sudah dirinci, ya pemimpin itu mohon maaf tidak bisa semaunya kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Jadi mohon maaf Bu, jadi tidak cukup tadi yang saya katakan, yang saya sampaikan tadi itu globalnya, garis besarnya, cita-cita, tujuan, visi misi. Nanti harus juga dalam istilahnya dalam rapat kerja Bu. Dalam rapat kerja itu biasanya dibuat, oh untuk mewujudkan cita-cita ini, mewujudkan tujuan ini, mewujudkan visi misi ini, kegiatannya 1, 2, 3. Kegiatan 1 itu kapan dilakukan, oleh siapa, anggarannya apa, targetnya apa. Kegiatan 2 kapan dilakukan, siapa yang melakukan, dananya berapa, targetnya apa, kapan dilakukan. Kalau sampai dirinci ke perkegiatan Bu, itu pemimpin susah Bu menghindari itu. Karena apa? Karena gampang Bu dilihat. Kamu kemarin diminta ngerjakan ini, sepakat dalam rapat, ini kok belum ya? Belum tidak dijalankan ini. Ini kok belum dijalankan. Nah, selain tadi merinci Bu ya, merinci cita-cita jadi kegiatan-kegiatan, dibuat juga mekanisme yang saya tadi, Bu Titin, mekanisme bagaimana menilai, mengevaluasi ya pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi pemimpin itu menggerakkan komunitasnya. Sekali lagi saya katakan tadi,
pakai manajemen, Bu. Memakai manajemen organisasi. Sehingga cita-cita, tujuan, dan visi misi itu harus diterjemahkan dalam bentuk kegiatan dan indikator kegiatan serta target kegiatan. Kalau itu dibikin, Bu, rapi, Bu, pemimpin itu, istilahnya pemimpin itu jangan diberikan amplop kosong, Bu. Jangan diberikan cek kosong istilahnya. Ya. Pokoknya kegiatan apa aja dia sendiri yang menentukan, jangan, Bu. Dalam rapat kerja itu harus dibahas, oh ini kan cita-citanya ini, tujuannya ini, visi misinya ini. Berarti kita melakukan ya di kegiatannya ya, supaya mencapai tujuan tadi. Nah, jangan dikasih cek kosong istilahnya, Bu. Udah pokoknya nanti kegiatannya terserah ketua deh. Nah, kalau sudah seperti itu, Bu, itu akan cenderung yang seperti tadi saya katakan tadi, semaunya dia. Kalau ada yang kemudian protes, kemudian orang Sunda bilang, sabode teuing yang protes, gitu kan? Pokoknya saya kerjakan. Itu mungkin karena tidak dirinci, Bu, dalam bentuk-bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Ya, Bu, ya. Jadi cita-cita, tujuan, visi misi itu harus istilahnya di breakdown atau didetilkan dalam bentuk kegiatan, indikator, target kegiatan, bentuk kegiatan, target kegiatan, kemudian indikator keberhasilan. Sehingga pemimpin kalau ada itu, Bu, dia gampang dievaluasi, Bu. Kalau nggak ada bentuk kegiatan, susah dievaluasi pemimpin. Bu, ya. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, baik. Bu Titin, Mas Daeng sudah cukup jelas ya, Bu Titin ya jawabannya ya. Ini saya akan memanggil bapak-bapak ini. Ada Mas Ari atau Pak Ari dari Kalteng. Pak Ari, bisa dengar suara saya? Kalau di sini Muhammad Salim, tapi halo. Hai. Loh, saya perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau protes, boleh nggak? Protes dulu. Iya. Orang di sini ada tulisan Muhammad kok. Kenapa ibu-ibu yang keluar? Mohon maaf. Maaf agak berisik. Bisa bacakan aja pertanyaan saya karena saya sambil jaga toko di sini. Saya unmute ya. Tolong minta bacakan saja. Oke, silakan. Silakan Bu Ari. Oke, saya ralat ya. Soalnya di sini ada tulisan Muhammad Salim, keluarnya Ari perempuan. Oke, jadi Bu Ari ini bertanya, Mas Daeng, bagaimana jika sebuah organisasi atau institusi dipimpin oleh seorang yang lebih muda. Nah, itu jadi cenderung kan banyak yang lebih senior yang meremehkan, kemudian tidak menganggap, tidak dipandang sama yang tua-tua begitu. Jadi bagaimana kiat-kiatnya atau tips-tipsnya gitu, Mas, menjadi seorang pemimpin milenial yang muda gitu, Bu Ari ya? Oke, thank you pertanyaannya ya. Besok lagi diralat itu tulisannya. Jangan Muhammad Salim. Mas Daeng silakan, Mas, berbagi. Ya, begini, Bu. Jadi pemimpin itu di samping memiliki kemampuan kognitif ya dan kemampuan psikomotor ya, kemampuan pengetahuan dan keterampilan, pemimpin itu juga memiliki kemampuan afektif yang bersifat apa ya, lebih ke arah keahlian yang inner skill gitu ya, masalah sikap, psikologis dan lain-lain. Nah, memang kalau melihat perjalanan ini ya, perjalanan seorang pemimpin itu istilahnya yang mempengaruhi afektif itu yang kadang-kadang kita harus perhatikan, karena afektif itu arahnya ke kematangan. Kalau skill ya,
psikomotor tuh skill, kemudian knowledge atau kognitif, ya pengetahuan, itu mungkin kita ini yang sudah umur 50-an atau bahkan 60-an kalah jauh dengan umur 25. Skill dan kognitif. Tetapi yang berkaitan dengan afektif, ya, karena ini berkaitan dengan kedewasaan, ya, kemudian psikologis, kematangan dan lain-lain, itu perlu juga diperhatikan seorang pemimpin. Biasanya orang pemimpin itu matang secara psikologis, stabil, ya, itu 40 tahun ke atas. Kalau sudah 40 tahun ke atas, rata-rata biasanya tingkat kematangan itu sudah rata-rata. Tetapi memang masih ada juga orang-orang yang di luar pada umumnya. Dia sudah, mohon maaf, sudah umur di atas 50, bahkan sudah di atas 60, tapi tingkat kedewasaan dan tingkat kematangan belum juga begitu. Itu masih ada. Ya. Jadi saran saya bagi kita yang kebetulan anak buah, ya, menghadapi pemimpin kita yang mungkin masih muda, itu tidak boleh underestimate, tidak boleh, ya. Karena kalau sudah sama-sama tingkat kematangan di usia yang pada umumnya di atas 40 tahun, itu insya Allah tingkat kematangan akan rata-rata sama dengan kita. Tetapi bagi pemimpin yang muda, kemudian yang dipimpin itu banyak yang tua-tua, ya, bahkan mungkin bervariasi, ya, bervariasi. Ada yang tua banget, ada yang muda banget, ya. Tadi yang Bu Titin menanyakan ada temennya yang masih muda, kemudian dianggap keterlaluan karena ngambil tupoksi. Nah, inilah tadi yang saya katakan, pemimpin itu yang harus agile tadi, harus cerdas. Karena melakukan pendekatan ke masing-masing orang itu akan berbeda. Antara yang ke generasi yang 60, yang mungkin bukan generasi milenial, itu beda. Ya, kalau generasi yang 60 itu biasanya dia sangat loyal. Ini perbedaannya. Yang generasi 60 mungkin seperti mungkin nggak ada, ya. Itu sangat loyal kepada institusi biasanya. Sangat loyal kepada organisasi. Itu beda pendekatannya. Pendekatannya adalah loyalitas organisasi. Tapi kalau umur-umur seperti saya, loyalitasnya mungkin mayoritas bukan kepada organisasi, tapi lebih ke arah komunitas profesinya. Ya. Kalau guru itu lebih ke arah loyalitas kepada kepentingan profesi gurunya. Nah, kemudian yang generasi milenial ini, dia loyalitasnya tidak terlalu banyak ke organisasi maupun ke profesi, tapi loyalnya lebih banyak ke kepentingannya diri sendiri. Nah, ini pendekatannya harus beda-beda ini. Ya. Pemimpin harus pendekatannya. Makanya saya bilang harus agile, karena di samping dinamika yang disrupsi, masing-masing karakter yang kita pimpin beda, ya, sesuai dengan karakter masing-masing. Milenial ini loyalitasnya kebanyakan loyalitasnya kepada kepentingannya diri sendiri. Jadi kita harus bisa menampung yang milenial ini untuk mendorong terpenuhinya kepentingan mereka. Kalau mereka merasa tidak tertampung, tidak terpenuhi, maka mereka akan, ya, melakukan langkah-langkah yang mungkin menurut kita di luar yang kita inginkan. Nah, kalau generasi-generasi yang loyalitasnya ke profesi, ya kita harus dorong kekuatan profesi, ya. Kalau di guru ini kan PGRI, ya. Apa ketentuan-ketentuan profesi itu harus kita diskusikan, harus kita betul-betul perhatikan. Mungkin itu. Oke, sip.
Oke, sudah cukup jelas, Mas. Masih ada sekitar 10 menit, Mas Daeng, tapi ada banyak pertanyaan, cuma ini ada satu yang wajib kita jawab nih, Mas. Bu Ika Rahayu sudah chat di atas, tapi kok saya belum dipanggil-panggil ya, katanya. Setelah Bu Ika Rahayu ini bertanya, mungkin nanti kita akan ngobrol dengan masalah COVID ya, Mas ya, biar teman-teman bisa mendengar informasi terkini. Bu Ika Rahayu. Iya, Bunda. Maaf di atas tadi kelewat, cantik. Iya, Bu Ika, silahkan bertanya. Iya, makasih Bunda Nurul. Assalamualaikum Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, ini menarik Pak. Ya, ini menarik. Saya memang menunggu-nunggu masalah kepemimpinan ya, materi kepemimpinan. Mungkin untuk daerah Jawa Barat ada seminar-seminar atau pelatihan kepemimpinan itu berbayar dan harus biasanya kita laksanakan di Bandung, jauh tempatnya. Ini menarik Pak. Masalah kepemimpinan untuk lembaga PAUD non formal, biasanya pemimpin itu dipilih langsung oleh yayasan. Setahu kita, model pemimpin yayasan itu biasanya seperti kerajaan kecil ya Pak. Jadi pemimpin itu dipilih langsung oleh ketua yayasan. Untung-untung kalau pemimpin itu cocok atau punya kepribadian yang bagus dijadikan seorang pemimpin. Kalau misalkan seorang pemimpin itu yang kurang loyal, itu yang sekarang kita banyak yang tadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang tanyakan. Kalau kebanyakan pemimpin yang kurang loyal terhadap bawahannya. Terkait masalah pemimpin, selain juga masalah profesional, biasanya juga dipengaruhi oleh karakter itu sendiri. Oke, Bu Ika, karena waktunya sudah agak mepet, Bu Ika mau menanyakan apa ke Mas Sam? Iya. Jadi gini Pak, kalau untuk lembaga non formal itu kan kita pengen sesuai dengan manajemen organisasi. Tapi kan sebelum kita memikirkan langkah-langkah manajemen di lembaga, seharusnya kan kita juga harus kuat dalam bidang ekonomi. Ya, kita sebagai pemimpin nggak harus menuntut banyak kepada bawahan, sedangkan kita tidak memberikan banyak atau insentif yang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi itu Pak, jadi masalahnya selain banyak administrasi yang kita kerjakan, kita juga kekurangan dalam insentif, terutama di lembaga PAUD non formal gitu. Jadi bagaimana caranya Pak supaya seimbang antara pekerjaan dengan upah yang kita berikan gitu. Mungkin salah satunya yang tidak membuat guru profesional itu karena insentifnya yang kurang. Seperti itu. Makasih Pak. Oke. Bu Ika boleh tanya, Bunda sebagai kepala sekolah atau guru? Iya, kepala sekolah. Oke. Baik, Mas Daeng. Jadi Bu Ika bertanya kapasitas sebagai kepala sekolah, artinya kepala sekolah pemimpin di dalam sebuah sekolah non formal, Mas Daeng. Mangga mungkin bisa dikasih pencerahan. Ya, jadi memang yang bentuk yayasan ini kan beda ya antara yayasan dan perkumpulan. Ya, kalau perkumpulan memang mirip negara kalau perkumpulan, karena masing-masing anggota itu memberikan suara. Kalau yayasan memang badan hukumnya itu yang memiliki apa istilahnya, memiliki punya suara begitu, memang dewan pembina dan kemudian dewan pembina itu yang menentukan macam-macam ya, menentukan pengurus. Jadi memang antara kepemimpinan dan cara memilih pemimpin mungkin ada agak beda Ibu. Ini yang yayasan kemudian perkumpulan itu beda cara memilih pemimpinnya. Ya. Tapi begini Ibu, jadi karena ini beda cara memilih pemimpinnya, tanggung jawab memang kemudian dibebankan ke pembina. Kalau yayasan, pembina ini harus tahu sebenarnya, harus tahu persis bagaimana mencari pemimpin yang kemudian diterima di bawah. Ya. Kalau pembinanya tidak melakukan komunikasi ke bawah, dia tidak akan tergambar, dia akan memilih pemimpin yang baik untuk memimpin di bawah. Ya, tapi yang kita bicarakan adalah kepemimpinan, bukan pemilihan pemimpin ya. Karena kalau pemilihan pemimpin tergantung aturannya Bu. Kalau yayasan memang susah Bu. Yayasan itu diatur, yang memilih pemimpinnya itu ya pembina yayasan, bukan anggota yayasan itu.
Ya. Jadi itu, tapi yang saya katakan tadi bahwa kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, maka kita harus ya dengan perangkat organisasi, perangkat manajemen itu harus mampu banyak menyerap apa yang dari bawah, Bu. Ya. Kita fungsinya bawahan, Bu, fungsinya bawahan. Kalau itu tidak dilakukan oleh pemimpin, maka banyak-banyaklah bawahan itu memberikan laporan, memberikan perencanaan. Ya. Diterima tidak minimal, itu akan dipelajari oleh pemimpin. Ya. Itu yang kita kerjakan. Jadi kita harus, ini ceritanya kalau kita posisinya, kalau Ibu sebagai kepala sekolah, kalau ke yayasan kan Ibu anak buah nih. Kalau ke guru-gurunya, Ibu menjadi pemimpin. Nah, Ibu coba membawa ini, kalau Ibu sebagai anak buah ke yayasan, Ibu membawa dokumen-dokumen perencanaan dengan fakta-fakta data. Datanya dibawa, Ibu, karena pemimpin sekarang itu kalau dikasih data, karena sekarang sudah literasi teknologi dan literasi data sudah kuat, dikasih data, Ibu buat perencanaan, kemudian langkah-langkah yang Ibu akan kerjakan. Mungkin tidak semuanya Ibu diikuti, tapi minimal pemimpin itu akan terus melakukan pembelajaran terus dia. Dia akan mengetahui, Ibu. Ya. Suatu saat dia akan terus mengetahui. Dia mungkin dengan seperti Ibu berikan, dia akan belajar juga. Dengan belajar terus-menerus, bisa jadi suatu ketika beliau akan berubah. Tapi dengan basis data, Ibu, ya. Basis data itu penting sekali. Mungkin itu saran saya, Ibu. Baik, jadi Bu Ika, memang Mas Daeng kalau di pendidikan non formal itu semuanya agak terbatas, baik untuk gaji, honor, dan pembayaran SPP anak-anak. Nah, Bu Ika sudah cukup bisa dipahami ya, Bu, pertanyaan dan jawabannya ya? Iya, karena terima kasih Bunda. Kita terbatas. Thank you atas pertanyaannya. Oke, Mas Daeng, waktu kita tinggal 5 menit lagi, Mas Daeng. Sebelum kita tutup acara hari ini, minta berkenannya Mas Daeng untuk memberikan sharing kepada kita tentang kembali nih profesi Mas Daeng sebagai Ketua ID nih. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Karena kita sudah PSBB nih, Mas. Sudah PSBB, sudah lockdown, sekarang nggak tahu mau direlaksasi PSBB-nya, kita nggak ngerti itu pada kontroversi. Nah, apa yang harus kami lakukan dan Mas Daeng bisa arahkan kepada kami menyampaikan beberapa hal, Mas. Silakan. Ya, jadi begini, Ibu-ibu dan Bapak, coronavirus ini atau COVID itu penularannya dari manusia ke manusia ya, yang perlu diingat dari manusia ke manusia. Tidak melalui nyamuk, seperti DBD kan tidak melalui nyamuk ya. Jadi manusia ke manusia. Atau tidak melalui tikus misalnya. Jadi supaya ini cepat selesai, kita ingin cepat selesai supaya kita melihat saudara-saudara kita yang terutama yang buruh harian, pekerja harian itu sangat terpukul, Bu. Apalagi itu banyak sekali di Indonesia. Kalau nggak cepat selesai, susah ini. Jadi prinsipnya yang penularan itu kita harus putus. Orang yang sakit itu tidak ketemu orang yang sehat. Karena yang sakit ketemu yang sehat, itu akan pasti tertular, Bu. Karena penularannya cepat penularannya. Yang dilakukan 2. Ya. Yang pertama, yang sakit ini tidak menular yang sehat. Itulah yang disebut kemudian yang sakit ini dicari, Bu. Siapa saja yang sakit dicari dengan tes itu tadi. Dengan testing ya. Dicari. Kemudian setelah dicari, yang sakit ditemukan, yang positif mana, diisolasi, Bu. Harus diisolasi. Sambil diobati kalau di rumah sakit. Ada yang diisolasi di rumah, ya. Ada yang kalau ini dilakukan, maka berarti yang sakit ini dilokalisir, Ibu. Tidak ketemu orang yang sehat, tidak menularkan. Itu satu yang harus dijaga. Jadi kalau diminta mengisolasi diri, mohon ini dipatuhi karena supaya yang sakit ini tidak menular yang sehat. Termasuk
saudara kita yang serumah tidak tertular. Kemudian yang kedua, yang sehat ini supaya tetap sehat, tidak kena tular. Nah, karena itu yang sehat ini tidak boleh ketemu siapa-siapa. Karena kalau pandemi, Bu, kalau pandemi, itu semua orang dan semua tempat itu memungkinkan untuk menularkan. Nah, sehingga yang sehat ini harus hati-hati pakai masker supaya tidak tertular. Cuci tangan rajin, jaga kesehatan, kebersihan. Tetap tinggal di rumah supaya nggak ketemu orang. Orang siapa? Semua orang, karena semua orang dan semua tempat berpotensi menular. Makanya social distancing, PSBB, harus kita patuhi betul, Bu, supaya ini cepat selesai. Kalau semuanya patuh, Bu, 1 bulan ini selesai sebenarnya. 1 bulan, kalau semuanya patuh. Jadi, mohon barangkali 2 hal ini dipatuhi. Kalau disuruh karantina di rumah dipatuhi, stay at home, PSBB, social distancing dipatuhi. Kalau ini dipatuhi, semua patuh 1 bulan. Tetapi gini, Bu, 1 bulan atau 2 bulan ini, kalau ada kalau harus patuh tinggal di rumah, kalau ada kawan-kawan kita, tetangga kita yang nggak mampu, kita ada kelebihan ya dibantu, gitu. Supaya mereka tidak terpancing untuk terpaksa keluar rumah untuk mencari nafkah untuk makan misalnya. Ya mohonlah kita bareng-bareng semampu kita, sekuat kita, membantu kalau di sekeliling kita ada orang yang tidak mampu dan membutuhkan untuk dibantu. Baik Mas Daeng. Terima kasih Mas arahan dan sharing ilmunya. Teman-teman luar biasa ya hari ini ya. Langsung kita ketemu dengan orang nomor 1 di Ikatan Dokter Indonesia dengan Mas Daeng. Dan banyak hal yang tadi sudah di-sharingkan. Mungkin yang bisa kita petik dari hari ini adalah seorang pemimpin, dia adalah orang yang bisa memahami jalan apa yang akan ditempuh. Kemudian bisa juga dia menuju ke jalan itu dan bisa menggerakkan bersama-sama dengan komunitasnya menuju ke arah visi misi di jalan itu berada. Jadi mungkin itu yang bisa kita simpulkan di kelas hari ini. Dan saya sampaikan ya kepada teman-teman, ini kepada Mas Daeng juga sebelum kita menyelesaikan kelas ini. Teman-teman, kelas ini adalah kelas gratis, artinya kelas yang tidak berbayar, narasumbernya juga menginfakkan ilmunya untuk hari ini. Tetapi kita punya keterbatasan bahwa Zoom yang kita pakai ini adalah Zoom berbayar, yang bisa kita join 500 orang dan bayarnya cukup mahal pakai dolar. Seperti yang kemarin saya sampaikan, jadi ini akan saya sampaikan sampai dengan tanggal 16 besok. Karena Zoom kita akan berakhir, maka kita tidak menggunakan dana donasi dari teman-teman. Seperti yang dulu pertama kita lakukan. Yang mau donasi kita terima, tapi sekarang tidak. Kita sekarang sedang memfasilitasi teman-teman yang memiliki keinginan untuk dapat sertifikat. 1 sertifikat 10.000. Nah, uang dari sertifikat itu nanti akan kita kumpulkan, akan kita berikan Zoom untuk bulan berikutnya. Jadi sekali lagi itu sekarang yang kami lakukan. Kepada siapa nanti teman-teman harus mengirimkan data dan mengirimkan dananya, nanti di grup akan disampaikan oleh teman-teman PIC. Jadi sekali lagi, kelas-kelas yang sebelumnya, yang kemarin sertifikat, bagi yang kemarin belum mengirimkan data ke Bu Fitri, silahkan dikirimkan. Bagi yang sudah nggak usah lagi ya, biar tidak bertumpuk datanya. Jadi sekali lagi, jika teman-teman berkeinginan untuk mendapatkan sertifikat, untuk membeli Zoom kita bulan depan, silahkan mengirimkan datanya ke Bu Fitri, 1 sertifikatnya 10.000 ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir kali yang disampaikan oleh Mas Daeng, mari kita follow up. Kita melakukan gerakan kebaikan hari ini. Kebaikan apa yang bisa kita lakukan hari ini? Coba 1 orang dari 90 orang ini, kita tengok kiri kanan tetangga kita, siapakah yang kekurangan, kita berikan sedikit dari rezeki kita kepada mereka. Hari ini, kita melakukan bersama-sama ya, gerakan kebaikan untuk orang-orang yang terdekat dengan kita yang tidak mampu. Begitu ya, semoga yang disampaikan oleh Mas Daeng. Mas Daeng, terima kasih Mas ya, ilmu dan infak pengetahuannya untuk teman-teman.
di 16 provinsi Mas hari ini berkumpul. Baik, baik. Salam untuk semua kawan-kawan. Mudah-mudahan tetap sehat. Amin, amin. Oke, teman-teman, kita unmute semuanya. Kita sampaikan terima kasih kepada Mas Daeng. Kita buka video kita. Dadah-dadah. Kepada Ketua IDI kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih pada